slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Dominasi Francesco Bagnaia tak tergoyahkan, Marc Marquez finish di posisi keempat. Bikin bangga bos Gresini. Juara dunia bertahan saat ini, Francesco Bagnaia, tampil gemilang di sesi balapan MotoGP Qatar 2024 pada Minggu, 10 Maret 2024, waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat diragukan saat sesi free practice maupun kualifikasi, Bagnaia selalu memberikan kejutan yang luar biasa saat main race. Bagnaia sangat mendominasi tanpa tekanan sedikit pun dari sang juara langganan sprint race Jorge Martin. Dan posisi selanjutnya tak kalah menarik dari pembalap baru Gresini Racing, Marc Marquez, yang sempat melakukan perlawanan di beberapa titik dan akhirnya dia mendapat posisi keempat. Sebelumnya, seri balapan MotoGP Qatar 2024 dimulai dengan beberapa insiden tak terduga. Sebuah masalah dialami oleh Raul Fernandez di awal balapan. Pembalap bernomor 25 itu sampai harus kembali ke garasi untuk mengambil motor barunya sebelum sesi warm-up lap. Raul Fernandez tak sendiri, motor Marc Marquez juga sempat mengalami sedikit masalah. Bedanya, ia tak sampai harus mengganti motor seperti Fernandez. Terlepas dari masalah yang menimpa beberapa pembalap, juara dunia bertahan saat ini, Francesco Bagnaia, memulai start dengan persaingan ketat kontra Jorge Martin. Bagnaia berhasil memimpin barisan di awal lap, disusul Martin, Brad Binder, dan Marc Marquez di belakangnya. Saat para pembalap tengah sibuk bersaing, sebuah insiden dialami oleh Jack Miller. Terlepas dari insiden yang dialami Miller, Acosta menyerang dengan agresif. Pembalap Rookie itu naik ke posisi 7 dan terus merangsek ke posisi lebih baik setingkat demi setingkat. Acosta yang naik ke posisi ke-6 akhirnya berhasil masuk ke jajaran top 5 setelah menyalip Alex Marquez pada lap kelima. Darah muda milik KTM itu pun lantas menempati posisi kelima dan mengincar posisi keempat yang dimiliki Marc Marquez. Saat Acosta tampil agresif beberapa posisi di belakangnya, Francesco Bagnaia terus memimpin barisan dan berusaha menjaga jarak dari Jorge Martin dan Brad Binder yang memburunya. Pertarungan terus berjalan, Acosta akhirnya bisa menyalip Marc Marquez dan mendapatkan tempat keempat. Marc Marquez yang posisinya direbut pun tak tinggal diam, dia kembali merebutnya beberapa waktu setelahnya. Balapan terus berjalan, Francesco Bagnaia terus memimpin balapan hingga lap-lap akhir. Pembalap berstatus juara dunia itu pun berhasil meraih kemenangan di MotoGP Qatar 2024. Sementara itu di belakangnya ada pembalap KTM, Brad Binder disusul Jorge Martin di posisi ketiga. Sedangkan Marc Marquez yang kini menunggangi motor Ducati harus puas berada di posisi keempat diikuti oleh Enea Bastianini dan sang adik, Alex Marquez, yang meraih posisi ke-6. Alex Marquez tercepat, kuasai praktis MotoGP Qatar hari ini. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, berhasil menjadi yang tercepat pada sesi praktis MotoGP Qatar 2024. Alex Marquez mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 51,108 detik di sirkuit Lusail, Qatar. Raihan tersebut sekaligus memecahkan rekor baru sirkuit sepanjang 5,4 km itu. Alex Marquez yang notabene adik Marc Marquez tampak sumringah. Pasalnya sirkuit Losail Qatar memang sirkuit kebanggaan Gresini Racing. Sejak debutnya pertama kali di MotoGP, Gresini Racing selalu memenangkan balapan di Qatar. Pada tahun 2022, podium dipersembahkan oleh Enea Bastianini, kemudian di tahun keduanya yakni tahun 2023 podium dipersembahkan oleh Fabio Di Giannantonio. Namun sayangnya Fabio Di Giannantonio tak dapat memperpanjang kontraknya ke Gresini Racing akibat perpindahan Marc Marquez ke kursi Gresini Racing. Selain itu, adapun posisi kedua ditempati Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan ketiga ada Fabio Di Giannantonio, yakni pembalap anyar dari Pertamina Enduro VR46. Melihat keseruan jalannya praktis MotoGP Qatar hari ini, para pembalap yang menempati posisi 10 besar pada sesi kali ini akan langsung lolos ke sesi kualifikasi 2, Q2.
5 menit pertama, beberapa pembalap silih berganti menempati posisi teratas, mulai dari Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, hingga Raul Fernandez. Namun Martin mampu meningkatkan kecepatannya untuk tetap bertahan di posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 52,606 detik. 7 menit baru sesi praktice berlangsung, Luca Marini untuk pertama kalinya terjatuh pada akhir pekan ini. Nasib apes juga dialami pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales yang harus menepi karena motornya yang mengeluarkan asap. Sampai run pertama, Martin masih memimpin dengan ditempel ketat Raul Fernandez yang hanya lebih pelan 0,008 detik. Adapun juara bertahan, Francesco Bagnaia juga mengawali dengan baik usai menjadi tercepat ketiga pada 15 menit awal sesi praktice. Marc Marquez juga melanjutkan tren positifnya untuk tetap menjaga asa lolos langsung Q2 yang sementara ini menempati urutan ke-6. Berlanjut ke persaingan di posisi teratas, pembalap Trackhouse Racing, Miguel Oliveira ikut memanaskan persaingan dengan menyodok posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 51,998 detik. Pada run ketiga di sisa 15 menit akhir, para pembalap mulai mengejar time attack mereka. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini berhasil mematahkan catatan waktu milik Miguel Oliveira dengan waktu lap 1 menit 51,479 detik. Jorge Martin segera membalas untuk menempati posisi teratas lagi dengan catatan lap 1 menit 51,262 detik. Sebagian pembalap masih memiliki kesempatan pada time attack terakhir mereka di sisa 30 detik, termasuk Marc Marquez yang turun ke urutan ke-9. Sayangnya Marquez melakukan kesalahan usai melebar di tikungan 9. Meski begitu, Marc Marquez tetap lolos ke sesi Q2. Adapun Pedro Acosta juga berhasil lolos ke Q2 dengan tercepat ke-6. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil FP2 MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez tercepat, siap persembahkan podium untuk Gresini Racing. Rider Gresini Marc Marquez menjadi yang tercepat di FP2 MotoGP Qatar 2024. Sesi ini dimajukan sehubungan dengan hujan deras yang mengguyur lintasan balap. MotoGP mengumumkan bahwa ada sedikit perubahan jadwal karena hujan deras. Sesi praktis, yang seharusnya digelar setelah FP1, dipindah pada hari Sabtu. Lalu sesi FP2 mengisi slot waktu awalnya. Meski begitu, aturan tetap sama. Hanya catatan waktu praktis yang akan menentukan siapa-siapa saja yang berhak lolos langsung ke Q2. Dengan kata lain, catatan waktu FP2 tidak akan dihitung. Marc Marquez diprediksi akan lebih cepat meraih podium dengan motor Ducati Desmosedici GP23 yang sudah tidak diragukan lagi kecepatannya. Seperti seri sebelumnya, sirkuit Qatar adalah sirkuit kebanggaan Gresini Racing sejak debutnya perdana bersama Enea Bastianini pada tahun 2022. Enea Bastianini mampu memenangkan balapan perdana di seri Qatar MotoGP 2022 bersama Gresini Racing. Setelahnya pada MotoGP Qatar 2022, Gresini kembali menorehkan podium tertinggi bersama pembalap debutan pertama sejak Gresini muncul di MotoGP yakni Fabio Di Giannantonio. Meski mampu meraih podium dan kemenangan tertinggi untuk Gresini Racing, sayangnya kontrak Fabio Di Giannantonio tidak dilanjutkan karena kursinya digantikan oleh Marc Marquez. Marc Marquez diharapkan mampu mempersembahkan podium untuk Gresini Racing seperti pembalap Gresini sebelumnya. Jalannya sesi FP2 MotoGP Qatar 2024, berlangsung di atas lintasan basah di sirkuit Losail pada Sabtu dini hari WIB. Marc Marquez memuncaki daftar pebalap terbaik setelah mencetak waktu 2 menit 06,544 detik. Semula Raul Fernandez dan Enea Bastianini menempati posisi dua terbaik di awal sesi ini diikuti Joan Mir dan Jack Miller. Duo gas-gas Augusto Fernandez dan Pedro Acosta menyodok. Miller sempat tercepat sebentar, sebelum direspons Augusto dengan waktu 2 menit 06,834 detik. Marc Marquez lantas unjuk gigi sebelum menyudahi FP2 MotoGP Qatar 2024 dengan keunggulan hampir 0,3 detik dari Augusto Fernandez. Brad Binder menempati peringkat kelima di depan Raul Fernandez, Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez,
dan Johan Zarco melengkapi jajaran 10 besar. Juara dunia MotoGP 2 kali beruntun Francesco Bagnaia belum kunjung sip di Losail. Bagnaia berada di posisi 12 dengan selisih hampir 2 detik dari Marc Marquez, sedangkan Jorge Martin yang memimpin FP1 hanya di peringkat 18. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tercepat dan Francesco Bagnaia mode santuy. Marc Marquez nampaknya lagi mode on fire, bukti Desmosedici Marc Marquez tak kalah ketinggalan dari Desmosedici milik Pecco Bagnaia maupun Jorge Martin. Sejak awal turun ke trek, dengan mode ban basah, Marc Marquez tampak menikmati mesin gaharnya Desmosedici. Marc Marquez langsung melesat tinggalkan para rival. Dalam beberapa kali putaran saja Marc Marquez mampu membekukan catatan waktu tercepat, dan catatan itu mampu melampaui para penunggang Desmosedici lainnya, kemudian disusul oleh duo rider Gas Tech 3 Racing. Sementara itu, pembalap Gresini Racing alias Marc Marquez akhirnya berhasil keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas 2, FP2, MotoGP Qatar 2024. Perubahan jadwal terjadi pada hari pertama MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024, di sirkuit Lusail. Sesi yang seharusnya bertajuk praktis yang menentukan kelolosan menuju kualifikasi, Q1 dan 2 diubah menjadi FP2 yang berjalan 45 menit. Perubahan sesi ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur lintasan sirkuit Lusail. Para pembalap akan bersaing mendapatkan tempat di Q2 pada sesi praktis yang akan bergulir pada Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024, pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dalam sesi FP2 ini, Marc Marquez berhasil keluar sebagai pembalap tercepat dengan waktu lap terbaiknya 2 menit 6,544 detik. Pembalap asal Spanyol itu unggul atas dua rider Gas Tech 3 yakni Augusto Fernandez dan Pedro Acosta. Jalannya praktis MotoGP Qatar 2024, hujan mewarnai jalannya sesi ini dan membuat lintasan sirkuit Lusail semakin mengkilap berwarna hitam. Dalam sesi yang berlangsung 45 menit ini, Marc Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing masih menjadi yang tercepat. Pembalap berjuluk Baby Alien itu melesat menduduki posisi pertama di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Posisi itu diduduki Marquez dengan menorehkan waktu lap terbaiknya 2 menit 06,544 detik. Marquez dikuntit oleh dua pembalap milik Gas Tech yakni Augusto Fernandez dan Pedro Acosta dengan beda 0,2 detik dan 0,3 detik. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang menjadi andalan Ducati belum berhasil menembus 10 besar hingga sesi menyisakan 15 menit terakhir. Sang juara bertahan musim lalu tersebut bahkan harus terpaut hingga 1,9 detik dari Marquez. Dua pembalap Red Bull KTM yakni Jack Miller dan Brad Binder juga meramaikan persaingan posisi di 5 besar. Hingga 5 menit terakhir, tidak ada momen yang mengesankan terjadi pada sesi praktis MotoGP Qatar 2024 ini. Marquez berhasil keluar sebagai yang tercepat pada sesi FP2 MotoGP Qatar 2024 dengan waktu lap terbaiknya 2 menit 06,544 detik. Dia unggul 0,2 detik atas Augusto Fernandez di peringkat kedua dan 0,3 detik atas Acosta yang melejit di peringkat ketiga. Sementara itu, Bagnaia mengakhiri sesi yang bergulir selama 45 menit ini dengan berada di urutan ke-12. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil FP1 MotoGP Qatar mengejutkan, Acosta langsung melesat jadi penantang juara. Hasil free practice perdana MotoGP Qatar hari ini telah rampung dilaksanakan. Marc Marquez yang awalnya mendominasi di menit pertama tak bisa pertahankan kecepatannya. Dalam praktis pertama ini Pecco Bagnaia nampak sedang mencari settingan terbaik. Terlihat sejak pertama kali turun ke trek, Pecco Bagnaia hanya bermain-main dan mencari settingan motor terbaik. Sempat menjadi puncak tertinggi free practice, Pedro Acosta di menit akhir langsung disusul Pak RT dan pembalap runner-up 2023 yakni Jorge Martin. Hingga babak berakhir Pedro Acosta akhirnya mampu menempati posisi ketiga. Menelisik tentang Pedro Acosta lebih jauh,
Pedro Acosta merupakan satu-satunya rookie di MotoGP 2024. Acosta yang dibekali motor pabrikan KTM RC16, kini dia akan mengibarkan bendera KTM bersama Red Bull GasGas Tech 3. Musim lalu, pemuda 19 tahun ini menunggangi motor Kalex bersama Red Bull KTM Ajo ketika merebut gelar juara dunia Moto2. Promosi ke kelas Moto2 sebagai juara Moto3 2021. Acosta tak langsung diperhitungkan pada musim 2022. Acosta hanya 3 kali memenangkan balapan dan 5 kali naik podium. Saat itu sinar Acosta kalah terang dari Augusto Fernandez. Bahkan teknik Acosta terlihat kurang menjanjikan dibanding pembalap muda lain seperti Ai Ogura dan Aaron Canet. Namun, Acosta langsung menggebrak pada musim keduanya di Moto2. Dalam seri pramusim Moto2 2023 di sirkuit Portimao, Portugal, Acosta menjadi yang tercepat. Pembalap berjulukan El Tiburon de Mazaren yang artinya si hiu dari Mazaren ini tak terbendung. Sebanyak 7 kali ia jadi juara dan 14 kali naik podium dalam semusim. Ini membuat Red Bull GasGas Tech 3 mempromosikan pemuda asal Spanyol ini. Ia menggusur pembalap yang lebih senior, Pol Espargaro. Acosta duet dengan Augusto Fernandez di MotoGP 2024. Dipastikan jadi penerus Marc Marquez, Acosta disebut memiliki bakat kuat seperti Marc Marquez. Ada sejumlah kesamaan antara Acosta dengan juara dunia MotoGP 6 kali itu. Pertama, Acosta dan Marquez sama-sama menjadi juara dunia Moto3 saat 17 tahun. Setelah itu keduanya menjadi juara dunia kelas Moto2 di musim keduanya. Sebuah kebanggaan ketika mereka mengatakan saya adalah Marc Marquez baru. Namun Marc Marquez adalah Marc Marquez, dan saya Pedro Acosta. Tidak lebih dari itu. Hal itu sebuah kebanggaan. Seperti halnya Marc disebut Valentino Rossi baru, dan Rossi disebut Mick Duhan baru. Itu seperti bola salju yang terus berputar, kata Acosta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.